Bismillah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah di kesempatan duha yang penuh berkah ini, tajuk kita, tema kita masuk surga sekeluarga. Ya, masuk surga sekeluarga, reuni sahabat di surga. Saya sebenarnya bawa bukunya, saya sebenarnya tulis bukunya, ada buku ya. Ini buku ini saya bawa dari Jogja, dari Indonesia. Tajuk kita sekarang ini ada bukunya ya, buku saya tulis masuk surga sekeluarga, reuni sahabat di surga, tapi nampaknya terlewat, lupa dibawa atau memang banyak buku ya, saya nulis buku banyak, tapi hanya berapa yang dibawa ini ya, terlewat sepertinya. Ada bukunya, judulnya Masuk Surga Bersama Keluarga, kemudian reuni, berkumpul kembali dengan sahabat-sahabat di surga nanti. Kita bahas yang pertama dulu, masuk surga bersama keluarga. Mungkin selama ini kita berpikir kalau kita masuk surga sendiri-sendiri. Sebagian lagi mengatakan nafsi-nafsi. Memang tujuan kita masuk surga. Tujuan kita hidup di dunia ini ya masuk surga. Allah berfirman, "Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia beruntung. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini masuk surga. Selama ini kita berpikir bahwasanya kita masuk surga sendiri, nafsi-nafsi. Bagaimana saya bisa masuk surga? Ini memang benar, ini memang sahih. Ya, tetapi ternyata kalau kita belajar lagi, kita buka Al-Quran lagi, ternyata kita diperintahkan agar bagaimana caranya masuk surga bersama keluarga. Ternyata ini yang lebih sempurna, lebih kamal, masuk surga bersama keluarga. Jadi dulu kita mungkin berpikir bagaimana kita masuk surga sendiri, nafsi-nafsi. Ternyata yang setelah kita belajar dan lebih sempurna, bagaimana kita masuk surga bersama keluarga. Dan ini ada dalam Al-Quran. Ya, ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden yang akan masuk bersamanya, akan masuk ke dalamnya. Siapa? Ya, waman solaha min abaihim, bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Siapa? Abaihim, bapak ibunya. Wa azwajihim, pasangannya. Wa dzurriyyatihim, pasangan suami istri. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya, keturunannya. Ya. Jadi ini perintah supaya kita mengusahakan, berupaya
untuk bagaimana bisa masuk surga bersama keluarga. Ini dalilnya, ayatnya. Kemudian saya bacakan tafsir dari Ibnu Katsir dari ayat ini. Saya bacakan, Ibnu Katsir mengatakan yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba wa ahlin wal abna. Nanti Allah akan kumpulkan, Allah akan satukan kembali, reunit, akan reuni lagi, berkumpul kembali. Siapa? Dengan orang-orang ahbab, dengan orang-orang yang dicintai, dengan orang-orang yang disayangi. Berkumpul lagi, di siapa itu? Pasti bapak ibunya, pasangannya, spouse, istri, suami, kemudian anak-anaknya, keturunan, cucu, kumpul lagi nanti di surga. Ya. Kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir, mimman huwa sholihun liduhulil jannah minal mu'minin, yaitu keluarganya yang memang layak boleh masuk surga dari orang-orang yang beriman. Litaqarra a'yunuhum bihim, supaya menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata, penyejuk pandangan. Ya, supaya jadi senang, gembira karena berkumpul dengan orang-orang yang dicintai, yang disayangi. Ya. Kita kan bahagia, gembira, berkumpul bersama keluarga, berkumpul dengan istri, berkumpul dengan anak, berkumpul dengan orang tua. Apalagi kita berkumpul, reunion bersama dalam keadaan yang gembira. Ya, dalam kenikmatan surga, ya, dalam makanan surga, minuman surga dan sebagainya, tentu kita gembira. Kalau kita sedang tamasya, jalan-jalan, ya, have fun dengan keluarga, gembira tidak? Senang tidak? Senang, gembira. Ya, liburan, jalan-jalan, cuti bersama keluarga, gembira tidak? Gembira bersama anak, bersama ahbab, orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, gembira tidak? Senang, makan bareng-bareng, ya, Indonesia bilang kuliner, makan enak, jalan-jalan, minum, gembira tidak sama anak-anak? Senang, gembira. Demikian juga di surga nanti seperti itu. Masuk surga bersama, berkumpul dan berbahagia bersama-sama. Sampai-sampai Ibnu Katsir mengatakan hatta innahu turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la. Sampai-sampai nanti di surga yang derajatnya di bawah akan dinaikkan ke atas. Ya, akan dinaikkan ke atas. Ya, min ghairi tangkisin lidzalikal a'la an darajatihi, tanpa mengurangi derajat yang tinggi menuju ke bawah. Ya, jadi misal seperti contoh misalnya ini anaknya, kan surga dalam hadis yang lain innal jannata mi'atu darajah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga ada berapa tingkat level? Ada berapa tingkat level surga? Mi'ah, ada 100 level, ada 100 level di surga. Itu hadis. Ya, mi'ah darajah. 100 tingkat, 100 level. Sesuai dengan amalannya, derajat. Nah, nanti kalau misalnya anaknya di atas, orang tua di bawah, turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la, akan dinaikkan. Supaya apa? Supaya berkumpul. Begitu juga orang tua di atas, anak di bawah, sama juga dinaikkan lagi. Supaya apa? Berkumpul di derajat surga yang sama. Jadi derajat surganya sama. Ini tafsir dari Ibnu Katsir. Itu dalil-dalil kalau nanti kita akan berkumpul di surga. Masuk surga bersama keluarga.
dalil-dalilnya. Itu dalil yang lain lagi, kita bicara dalil ya, ilmiah nih. Dalil yang lain lagi, Allah berfirman terkait dengan sepasang suami istri, suppose hum wa azwajuhum fi dhilalin. Nah, disebutkan dalam Al-Quran hum wa azwajuhum, mereka bersama pasangan, bersama istri-istri, fi dhilalin, dalam naungan surga. Ini menunjukkan bahwasanya di surga itu masuk surganya bersama pasangan, bersama suami istri. Jadi masuk surganya sendiri-sendiri atau bersama ini? Bersama suami istri. Ya. Karena banyak sekali ayat dengan konteks seperti ini mengatakan hum wa azwajuhum fi dhilalin. Mereka bersama pasangan masuk surga bersama. Bukan sendiri-sendiri. Bersama pasangan di surga. Ya, dalil juga. Nah, sehingga ini bentuk atau konsep, ya, konsep kebahagiaan di surga, setiap orang pasti bersama pasangannya, ada pasangan. Tidak sendiri-sendiri, dipasangkan. Oleh karena itu, ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, ma fil jannati a'zab. Di surga tidak ada, apa nih, orang Indonesia bilang jomblo. Sini apa di sini nih? Hah? Bujang. Ini hadis Nabi. Ma fil jannati a'zab. Di surga tidak ada bujang, tidak ada jomblo di surga. Maksudnya bukan ada orang wafat, meninggal, bujang, nggak masuk surga terus, bukan. Ya. Tidak. Tapi maksudnya adalah di surga pasti akan dipasang-pasangkan, akan dinikahkan di surga. Ya, jadi di surga nanti suami istri di dunia akan masuk surga bersama, ya. Kemudian mereka akan tinggal dalam satu istana, di castle, istana. Mereka jadi rajanya, jadi ratunya, raja dan ratu, ya, king and queen. Dia jadi raja sama ratu di situ. Baru nanti ada pelayan berupa malaikat, ya, yang melayani. Pelayan berupa anak kecil, anak-anak kecil. Namanya apa? Wildanun mukhalladun. Ya, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Ini dalam firman Allah, ayat Al-Quran. Mereka akan dikelilingi dan dilayani oleh wildanun mukhalladun, anak-anak kecil. Dan anak-anak kecil ini adalah pelayan di surga. Dia seperti bidadari. Dia bukan penduduk bumi, bukan makhluk bumi, bukan anak-anak kecil di bumi, tapi memang makhluk yang Allah ciptakan di surga sebagaimana bidadari. Namanya anak-anak kecil, pelayan. Jadi itu di surga. Ya, di surga itu sama kayak di dunia. Sama kayak di sini kita punya rumah, kita ada apartemen, ya. Kita akan tinggal bersama pasangan kita. Jadi tidak masuk surga sendiri-sendiri. Ya, masuk surga bersama-sama. Ya, ini dalil kalau masuk surga itu bersama keluarga, bukan sendiri-sendiri. Demikian juga dengan dalil yang lain, banyak ini dalil-dalil bahwa masuk surga bukan sendiri-sendiri, bersama keluarga. Dalil yang lain lagi, ayat Al-Quran, Allah berfirman, dan insya Allah kita semua sudah menghafalkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Sudah hafal semua kan? Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sebenarnya ayat ini memerintahkan kita
Kalau tidak masuk surga, kalau supaya jangan masuk neraka sekeluarga, berarti kebalikannya atau mafhum mukhalafahnya, masuk surga itu sekeluarga. Paham tidak ya? Ini kembali dalil masuk surga itu harus sekeluarga, bukan sendiri-sendiri, bukan nafsi-nafsi. Karena ayat tadi, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti mafhum mu'alafahnya, ya jangan sampai sekeluarga masuk neraka. Berarti sekeluarga ngapain? Masuk surga. Ini dalil-dalil. Ya, dalil-dalil bahwasanya masuk surga itu sekeluarga. Ya, sekeluarga. Nah, jadi mulai sekarang kita sudah belajar siapa yang dulu berpikir masuk surga sendiri-sendiri ini. Siapa yang dulu? Semua kan? Gimana masuk surga sendiri? Yang penting, tapi tidak. Bukan itu bagus, tapi yang lebih sempurna, akmal, ya, lebih perfect, lebih sempurna masuk surganya sekeluarga. Karena dalil-dalil tadi memerintahkan kita masuk surga itu sekeluarga. Ya. Jadi oleh karena itu sekarang kita ganti. Ya. Sekarang kita harus mengatakan kepada keluarga masuk surga sekeluarga. Ya, jadi sekarang cita-cita kita, himmah kita, keinginan kita ganti sekarang. Masuk surga sekeluarga. Berarti apalagi? Doanya diganti sekarang. Doanya diganti. Sekarang kita tanya ini, pernah tidak jamaah berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku sekeluarga ke surga. Pernah tidak? Pernah. Alhamdulillah. Kalau pernah, alhamdulillah. Kalau tidak pernah, inilah manfaat kita belajar agama sekarang. Kita minta pada Allah, ya Allah, masukkanlah aku dalam surgamu bersama keluarga. Mulai sekarang diganti, mulai sekarang doanya ya diganti, ya Allah, aku ingin masuk surga, saya ingin masuk surga. Ganti sekarang, saya dan keluarga ganti. Atau jangan-jangan nggak pengen masuk surga sama istri, mungkin sudah bosan nih. Atau jangan-jangan, ya Allah, cukupkanlah aku dari istriku. Apa tidak mau mungkin ya, doanya kan sendiri kan, doanya sendiri masuk surga sendiri. Apa mungkin tidak mau masuk sekeluarga sama istri, mungkin cukupkanlah aku darinya, ya Allah, cukup di dunia saja. Kalau orang Indonesia bilang cukup sekian dan terima kasih ya. Wassalamualaikum gitu ya. Indonesia bilang cukup gitu ya. Di surga sudah tidak mau dengar omelan lagi, tidak mau dengar apa lagi ya. Kata kasar, omelan istri ya. Tidak mau, mungkin cukup di dunia, tidak. Sekarang kita ganti, ya Allah, masuk surga sekeluarga. Kita ganti sekarang. Ini manfaat kita belajar ngaji sekarang, kuliah hari ini. Kita ganti. Karena selama hidup, kalau tidak pernah minta sama Allah, bagaimana bisa Allah mengabulkan? Bagaimana bisa Allah mustajabkan kalau kita tidak pernah minta? Ya, pernah saya tanya, ada jamaah, pernah tidak umurnya sudah 50, 60? Pernah tidak selama hidup, seumur hidup, pernah tidak minta sama Allah masuk surga sekeluarga? Enggak pernah, tidak. Tidak pernah katanya. Ini bagaimana Allah bisa kabulkan kalau dia tidak pernah berdoa? Dia tidak, bagaimana Allah bisa mustajabkan kalau dia tidak pernah minta sama Allah? Sekarang kita doa. Minta sama Allah, karena ini yang lebih sempurna doanya, masuk surga sekeluarga. Kemudian satu lagi, setelah kita berdoa, jangan lupa kita ajarkan kepada anak-anak. Ajarkan kepada anak-anak. Kita ajarkan doa kita sama anak-anak. Kita punya anak, ya, punya anak
umur sekian, masih kecil, kita ajarkan doanya. Doa apa ya? Doa supaya masuk surga sekeluarga. Ya, ajarkan anak-anak kecil, anak-anak kita. Anak saya juga saya ajar. Masih kecil kan? Masih kecil saya ajarkan. Masih kecil. Tadi doanya apa? Doanya Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya ajarkan kan? Kita ajar pada anak. Kemudian saya bilang, ada yang terlupa. Apalagi doanya. Baru dia ingat, oh iya, doa masuk surga bersama Abi, bersama Umi, bersama kakak, bersama adik. Itu dia gitu ingat doanya. Jadi anak-anak kita sekarang kita ajarkan doanya. Ya, sudah doa belum? Dek, sudah doa belum, Nak? Sudah. Apa doanya tadi? Masuk surga bersama Abi, bersama Umi, bersama kakak, bersama adik. Bagus. Saya pun punya anak, 6 anak saya, 6. Sejak kecil saya ajarkan. Ajarkan, minta doa sama Allah ya. Apa doanya? Saya tanya dia. Ya, buat tes kan doanya. Doanya, tapi sudah bagus jawabannya sekarang. Karena kita selalu mengajarkan. Selalu kita talkin. Apa doanya? Masuk surga bersama Abi, bersama Umi, bersama ayah, bersama bunda, bersama ibu, bersama bapak. Alhamdulillah. Kita ajar anak-anak kita. Ya, mungkin doanya anak lebih mustajab mungkin kan? Ya, doa sama anak masuk surga sekeluarga, bersama keluarga. Jadi kita tidak berdoa sendiri-sendiri. Tidak doa sendiri-sendiri tapi bersama keluarga. Ya, itu kita ajarkan. Ya. Begitu juga dengan ayah kan, dengan terutama ayah, bapak. Itu dia harus memiliki program. Ya, dia punya program. Programnya adalah supaya mengajak keluarga saya masuk surga bersama. Ya, karena perintah dalam ayat tersebut, ku anfusakum wa ahlikum nara, itu ditujukan kepada para bapak dan ayah. Sehingga ini menjadi tugas ayah sama bapak yang utama. Ya, ibaratnya pemimpin pasti punya program ya. Dari pemimpin kan, punya program, punya visi, punya misi, punya arah ke depan. Dan program yang paling basic, program yang paling dasar bagi seorang ayah dan seorang pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga adalah programnya, itu saya mau mengajak anak-anak saya, istri saya masuk surga bersama. Ya, jadi program kita ini. Ya, begitu juga sampaikan kepada istri. Ya, sampaikan kepada istri, Dek, saya mau masuk surga bersama nanti ya. Kita di surga bersama. Begitu juga dengan istri, sampaikan, Bang, saya tidak mau sehidup semati, Bang. Ya, paham sehidup semati ini ya? Saya tidak mau sehidup semati tapi mau sehidup sesurga. Tidak mau sehidup semati tapi sehidup sesurga. Karena kalau sehidup semati, saya mati, abang kawin lagi. Kan gitu. Karena sehidup semati. Iya kan? Saya mati, abang kawin lagi. Saya mau sehidup sesurga. Kita suami istri pas ketika di dunia, kita juga suami istri, pasangan sepos di akhirat selama-lamanya, abadi, kekal. Jadi kita harus begitu. Kita harus mulai menjelaskan kepada keluarga. Kalau kita sebut sosialisasi, bahwasanya masuk surga itu bersama keluarga, bukan sendiri-sendiri. Mulai sekarang diganti doanya, harapannya, programnya, diganti semuanya. Kita masuk surga bukan nafsi-nafsi, tapi bersama keluarga. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian lalu bagaimana cara? Ya.
Bagaimana cara kita bisa reuni di surga? Kan harus ya, harus kita, caranya gimana? Ya, bisa reuni, harus bisa berkumpul bersama di surga Allah. Ya, cara yang pertama, kita ajarkan akidah tauhid yang benar. Ajarkan akidah tauhid yang benar di keluarga. Jadi akidah dulu harus benar, harus sahih, akidah as-sahihah. Tauhidnya benar. Ya. Jadi ibaratnya kita ajak keluarga kita belajar agama lagi, mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatu dinihi. Kita ajarkan keluarga mengenal Allah, tauhidnya, asma wa sifatnya, kita ajarkan mengenal nabinya, belajar sirah nabawiyah, belajar kisah nabi, ya, hikmahnya, tauladannya kita ajarkan. Ya. Kemudian ma'rifatuddin, kita ajarkan agama, ajarkan apa? Ajarkan tentang ibadah, cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar, tata cara puasa, tata cara bayar zakat. Banyak kaum muslimin tidak tahu cara bayar zakat, cara hitung zakat tidak tahu. Padahal zakat ini arkanul Islam, rukun Islam. Tugas kita ini, ya, kalau pengen masuk surga bersama-sama, ini keluarga, anak, istri harus paham ini. Ini dasar Islam. Tadi ya, akidah tauhid yang benar, akidah yang benar tentang agama, akidah tentang malaikat, akidah tentang nabi, akidah tentang orang-orang soleh sebelum kita, tentang kitab. Ya, kita ajarkan ini. Ya, artinya kita memastikan keluarga kita paham. Baik kita ajarkan, kita yang mengajarkan, atau kita mengajak keluarga kita ke kuliah dan majelis ilmu seperti ini. Supaya mereka paham akidah yang benar. Mengenal Allah dengan baik. Akidah, asal katanya akdun, kuat. Ya, dia seperti ikatan kuat. Jadi tidak mudah terpapar dengan subhat-subhat. Ya, kita ajarkan anak-anak kita akidah yang benar, cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama. Ya, agama Islam adalah aturan dari Allah, Allah yang turunkan. Ya, Allah yang buat supaya untuk kebaikan manusia, kedamaian manusia, Allah turunkan. Ya, karena supaya bisa damai, supaya bisa baik manusia, kita harus mengikuti aturan, mengikuti aturan, mengikuti undang-undang dari yang menciptakan. Karena dia yang buat. Ya, sebagaimana kita punya HP, kita punya gadget. Kalau rusak kita bawa kemana ini? Kita bawa ke counter yang kita bawa ke pabrik resminya. Karena pabrik resminya yang membuat. Ya. Membuat. Demikian juga karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita harus ikutkan syariat supaya bisa bahagia, supaya bisa tenang, tumakninah, kebahagiaan sejati, ketenangan sejati. Kita ikuti aturan Allah, baru kita bisa bahagia yang benar, kebahagiaan sejati. Ini akidah kita ajarkan, taklim kepada anak-anak kita. Kalau ingin bahagia yang sejati, ya, ingin ketenangan, tumakninah, ikuti aturan Allah yang buat, yang menciptakan langit dan bumi. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Cinta Nabi, cinta Rasul. Ajarkan sirahnya, ajarkan perjuangannya, ya, ajarkan teladan Nabi, kisah-kisah Nabi, supaya mereka cinta Nabi. Ketika Nabi menjelaskan ini, mereka langsung beriman. Ketika Nabi ada hadisnya ini, mereka beriman, mereka percaya. Ini akidah dasar. Kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya nanti tidak mudah terpapar syubhat. Anak-anak kita nonton TikTok, buka Facebook, buka Instagram. Di situ ada liberal, ada ateis, ada agnostik, ada lagi feminisme, ada lagi apa. Itu semua kan sebagian besar bertentangan dengan syariat.
Tapi kalau dia punya akidah yang kuat, kita tanamkan cinta Allah, cinta Rasulnya, aturan Allah, ya, aturan Allah, undang-undang Allah yang paling bagus, itu untuk kedamaian, kebaikan, mereka tidak. Ya, banyak sekali anak-anak terpengaruh sekarang, ya, terpengaruh dengan keyakinan ateis, tidak percaya dengan Tuhan, padahal pintar-pintar. Saya punya sahabat, punya teman pintar, cerdas, tapi tidak percaya Tuhan. Pintar, cerdas, ahli biologi, ahli kedokteran, ahli fisika, cerdas, pintar, tapi tidak percaya Tuhan. Kenapa? Padahal Muslim. Kenapa? Karena dari kecil, sejak kecil tidak diajarkan akidah yang benar. Syubhat masuk, terpengaruh. Dari kecil tidak diajarkan akidah, tidak diajarkan tentang kebenaran, cinta Rasul. Ada hadis dibilang ketinggalan zaman, old, old, tidak sesuai dengan perkembangan. Nah, ini sudah cerita lama, dongeng, ya, asatirul awwalin. Ini cuma dongeng-dongeng masa lalu, tidak benar. Sekarang sudah modern, sekarang sudah canggih, ya, padahal itu ada dasar-dasar akidah. Nah, tugas kita mengajarkan anak-anak akidah dasar, keluarga kita, supaya tidak terpengaruh. Zaman sekarang feminisme, mulai buka jilbab, kebebasan perempuan, apa tidak benar semua ini. Kita bisa bahas, mereka punya double standar, standar ganda kita bilang, double standar, tidak benar. Ya, demikian juga ateis. Ya, ateis juga begitu, mereka juga double standar. Kita ajarkan anak-anak kita akidah yang benar. Ateis double standar. Ya. Mereka mengatakan semuanya terjadi secara kebetulan, coincidence. Ya. Coincidence, semuanya kebetulan, coincidence. Ya, ini tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan. Semuanya kebetulan. Nah, mereka punya Tuhan, punya God, coincidence, semuanya kebetulan katanya. Kita tanya kenapa jarinya 5? Kebetulan 5. Evolusinya jadi 5. Kenapa punya hidung mancung ke dalam, hidungnya ke luar bukan ke dalam gini? Nah, evolusinya kebetulan juga, coincidence juga. Ya. Jadi mereka bilang kalau HP ini ada yang menciptakan, ya, HP ada yang ciptakan, ini ada yang buat, ini ada yang buat, tapi alam ini nggak ada yang buat. Semuanya coincidence, kebetulan. Ini double standar, tidak benar. Tapi banyak anak-anak muda kita terpengaruh. Tidak ada Tuhan katanya. Semuanya kebetulan. Terpengaruh. Ini syubhat. Ini akidah. Kalau itu kena, itu mengenai anak muda kita, terpengaruh pemikirannya, tidak percaya Tuhan. Ini bagaimana bisa kita kumpul di surga nanti? Bagaimana bisa kita kumpul di surga kalau anak kita seperti itu? Ya. Bisa jadi karena ini keyakinan di luar Islam, keyakinan kekufuran, tidak percaya Tuhan, meragukan keberadaan Tuhan, atau agnostik, ya, agnostik dan sebagainya. Feminisme, jilbab tidak wajib, jilbab mengekang, membuat susah perempuan, jilbab, hijab, membuat wanita susah, ya, membuat susah keluar, susah cari rezeki katanya, ya, susah karir katanya. Tidak benar ini. Ya, banyak yang terpengaruh. Nah, tugas kita adalah sekarang supaya bisa masuk surga, kita jaga keluarga kita dengan akidah-akidah yang benar. Ya, akidah yang benar, ya, insyaallah. Kemudian kita ajarkan juga akidah. Kita ajarkan tentang ibadah. Pastikan kita ajarkan anak kita cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar, harus itu. Ya, tata cara wudhu yang benar. Kemudian tata cara bayar zakat. Kita ajarkan keluarga kita, anak-anak semua. Kita ajarkan dasar-dasar agama. Ya, mau masuk surga bersama, ajarkan dasar-dasar agama. Ya. Karenanya Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksud dengan faridah itu adalah ilmu agama yang wajib.
yang fardu ain, setiap manusia harus paham. Nah, dan ada ilmu agama yang fardu kifayah. Artinya tidak setiap orang, tidak setiap person harus tahu. Seperti ilmu waris, ya, kemudian ilmu bahasa Arab, level advance, tingkat lanjut, ya, kemudian ilmu-ilmu qawaidul fikih, qawaidut tafsir, usul fikih, usul tafsir, itu ilmu agama fardu kifayah. Yang mempelajarinya ustadz, ulama. Nah, tapi yang fardu ain semua harus bisa, harus belajar tadi akidah tauhid, ya, kemudian tata cara ibadah, cara sholat, cara wudhu, cara berzakat, cara puasa, harus bisa. Anak kita harus paham, keluarga kita harus paham, dan ini tugasnya, tasnya bapak, ayah harus bisa, ya, ajarkan mereka. Ya. Demikian juga yang ilmu agama yang fardu ain semua harus bisa, yaitu ilmu qiraah, ilmu membaca Al-Quran, ya, ilmu tahsin, tajwid, makharijul huruf. Nah, dia harus bisa baca Quran. Anak-anak kita baca Al-Quran, makharijul huruf harus bagus. Ya, bisa membedakan huruf. Ya, karena membaca Al-Quran kalau makharijul hurufnya tertukar, ya ini bisa dosa nanti. Berdosa kita kalau baca Al-Quran tidak perhatikan tajwid, tahsin, makharijul huruf, berdosa. Kita tidak belajar. Ya, inginnya kita niatnya dapat pahala, malah dapat dosa. Karena ada namanya kesalahan membaca Al-Quran. Ada namanya lahan jali, lahan khafi. Ini lahan itu kesalahan membaca Al-Quran. Lahan khafi, lahan jali. Kalau lahan khafi, kesalahannya kecil, tidak merubah makna Al-Quran. Lahan jali ini, lahan khafi. Ada juga kesalahan membaca Al-Quran, lahan jali. Itu kesalahan kalau kita baca itu merubah arti. Dan ini berdosa kalau kita nggak belajar. Kalau kita tidak memperbaiki, berdosa kita baca Al-Quran. Ya, seperti kan Allahu Akbar, tapi kalau Allahu Akbar ini beda artinya. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar? Nah, cuma beda sedikit ya. Beda sedikit ya. Beda sedikit. Udah beda. Bahasa Arab begitu. Beda dikit, beda arti. Ya. Kemudian juga tafsir Ibnu Katsir. Iyyaka na'budu. Pakai tasydid ya. Iyyaka na'budu. Tapi kalau tidak pakai tasydid, iyyaka na'budu, mungkin karena bacanya terburu-buru. Ya. Fi ajalah, ya, ajalah, terburu-buru. Bacanya iyyaka na'budu, tidak pakai tasydid, harus pakai tasydid. Iyyaka na'budu. Itu kalau tidak pakai tasydid, iyyaka, itu tafsir Ibnu Katsir mengatakan dau'us syams, sinar matahari. Jadi kalau sebelumnya kepadamulah kami menyembah, kepadamu ya. Sekarang diganti sinar matahari kami menyembah. Bahaya tidak? Bahaya. Itu tafsir Ibnu Katsir, saya punya risalah, punya tulisan. Ya, bahaya. Ini harus wajib. Ini bukan sunnah ini. Hukumnya wajib bisa membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid dan tahsin serta makharijul huruf yang baik. Dan tercegah dari namanya lahan jali, kesalahan membaca Al-Quran yang mengubah arti dan makna. Ya, wajib ini. Tugas kita sekarang nih sebagai orang tua, sebagai ayah, anak-anak kita harus bisa. Harus bisa. Katanya pengen masuk surga kan? Pengen kumpul di surga. Tapi anak-anak tidak bisa baca Al-Quran, mungkin susah nanti. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa baca Al-Fatihah dia? Al-Fatihahnya salah.
Nah, kita pengen pengen harapan, cita-cita masuk surga sama keluarga. Tapi anak-anak tidak bisa baca Al-Quran. Ya, jangankan anak-anak, kita sendiri tak bisa. Ya, baca itu sampai sekarang tak bisa baca. Ya, banyak salah-salahnya. Ini bagaimana bisa? Mau masuk surga bersama keluarga. Kita sendiri tak bisa. Anak-anak tak bisa semua. Ya. Anak-anak tak bisa. Baca Al-Fatihah tidak bisa. Ya, makharijul huruf tercampur, mix, tertukar. Ya, tertukar. Ada ha, ada ha, ada kha. Nah, itu beda-beda kita belajar. Gimana bisa masuk surga? Tugas kita sekarang ajarkan. Ya, ajarkan. Bahkan tafsir dari ku anfusakum wa ahlikum naro, itu tafsir dari Ibnu Abbas, adibuhum wa allimuhum. Ajarkan adab dan ajarkan ilmu kepada anak-anak kalian, kepada keluarga kalian. Jadi kalau kita pengen masuk surga bersama, ajarkan. Kalau kita ustadz, saya tidak bisa ajarkan, belum punya ilmu. Gimana nih? Belum punya ilmu. Ustadz, saya belum punya ilmu, bukan ustadz ini, tidak bisa ajarkan. Gimana? Kita ajak ngaji seperti ini. Ajak keluarga ngaji. Ya, ajak dorong, kasih motivasi, kasih spirit, belajar. Ya, ajak istri belajar. Ya, belajar supaya bisa masuk surga. Ini ilmu wajib. Ya, bukan sunnah. Wajib. Kalau belajar bahasa Arab atau belajar qawaidul fikih, usul tafsir, itu mungkin fardu kifayah. Fardu kifayah. Cukup ulama-ulama kita, ustadz kita, ya. Tapi kalau baca Al-Quran dengan tajwid, tahsin yang benar, wajib setiap muslim, setiap kita, siapapun wajib. Ini jadi cara kita supaya bisa masuk surga bersama keluarga. Mulai sekarang ajarkan ya. Tadi sudah yang pertama doa ya. Doa semua anggota keluarga, doanya apa? Masuk surga sekeluarga. Ajarkan itu. Ya, ingatkan terus. Ya, doa, minta sama Allah. Ya, kemudian yang kedua tadi apa? Ajarkan. Ajarkan basic of din, basic agama. Ya, teach him, ajarkan mereka. Ya. Ajarkan. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita bisa masuk surga bersama keluarga? Kemudian kita ya setelah tadi kita ajarkan ya. Kita ajarkan, kita ini kemudian baru setelah itu kita berusaha beribadah ya, beribadah di mana? Di rumah. Ya, beribadah di mana? Di rumah. Ya, jadi kita berusaha bagaimana caranya supaya di rumah itu penuh dengan ibadah. Ya, penuh dengan ibadah. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan ya supaya perbanyak sholat di rumah. Ya, sholat sunnah di mana? Di rumah. Ya, jadi kita isi rumah kita dengan ibadah. Ya, bersama-sama ibadah bersama. Ibadah bersama. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, la taj'alu buyutakum maqabir. Nah, jangan kalian jadikan rumah kalian apa? Maqabir? Iya, kuburan. Ya, jangan. Kenapa? Karena kuburan itu bukan tempat ibadah. Kuburan sepi, gelap. Jangan, tidak ada ibadah di situ. Karena memang sudah kuburan, orangnya sudah wafat. Ya, ini hadis Nabi nih. Jangan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan kuburan rumah seperti kuburan. Ya, tapi sekarang kuburan sekarang ramai sekarang lah. Ya, ramai orang ibadah ya.
Ramai ibadah sekarang. Padahal Nabi sebutkan, jangan jadikan. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan ramai. Masjid sepi. Ya. Ya. Di kuburan doanya khusyuk. Di masjid tidak khusyuk. Padahal Nabi SAW. Dan kuburan itu tempat kubur orang. Sudah mati. Bukan tempat ibadah. Tempat ibadah di mana? Di masjid. Di mana lagi? Di rumah kita. Jadi ibadah di mana? Masjid dengan di rumah. Maka kita isi rumah kita. Mau masuk surga? Ingin masuk surga bersama, maka ibadahnya juga bersama-sama. Bersama siapa? Keluarga. Ya, selain di masjid, di rumah. Nah, oleh karena itu, nah ini contoh. Ya, oleh karena itu, ya kita diperintahkan memperbanyak sholat di rumah atau di masjid? Di rumah atau di masjid? Perbanyak sholat. Di mana? Ya, iya di rumah perbanyak. Ya, jadi ibadah lebih banyak di rumah sebenarnya. Ya, dan ini ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Supaya apa? Supaya dicontoh, ditiru oleh keluarga. Makanya hadis Nabi, Nabi SAW bersabda, Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Wahai manusia, hendaklah ya kalian sholat di mana? Fi buyutikum, sholat di rumah. Fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena sebaik-baik afdol sholatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali al-maktubah, sholat wajib. Nah, jadi bagi laki-laki, ayah, bapak, abi, ya, buya, sholatnya yang wajib di mana? Masjid. Tapi sholat sunnah di mana? Di rumah. Nah, sehingga ini yang ideal, ya, yang ideal, yang lebih bagus, kita sholat rawatib, sholat ba'diyah, qobliyah, itu di mana? Di rumah, itu yang lebih bagus. Ya, lebih bagus. Ya. Jadi sholat ba'diyah, qobliyah lebih baik di mana? Di rumah. Jadi kita sholat, misalnya sholat zuhur nanti ya. Nah, kita sholat qobliyahnya di rumah dulu. Baru berangkat ke masjid. Nanti sholat ba'diyahnya di mana? Di rumah lagi. Kenapa? Ini lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Iya? Iya, itu makanya itu ideal kan? Ya, yang ideal. Yang ideal. Karena kalau di rumah sudah ada anak-anak, sudah ada sibuk kan? Tapi idealnya. Oh, 10 menit ya, 10 menit. Iya. Cepat ya, ya. Ya, cepat. Ya, tapi ini itu maka saya sampaikan tadi yang ideal, ya, yang ideal. Yang kalau kita bisa. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, "Sholatur rujuli tatawwu'an haitsu la yarahun nas ta'dilu sholatahu ala a'yunin nas khamsan wa ishrina darajah." Salatnya seseorang, salat tatawwu ya, salat sunnah yang tidak dilihat manusia, salat di mana? Di rumahnya. Ya, itu mencapai derajat khamsan wa ishrina darajah. Lebih banyak 25 kali. Lebih baik 25 derajat dibanding sholat yang orang lain lihat. Ya, jadi kita sholat ba'diyah, qobliyah di rumah 25 kali lebih besar pahalanya daripada sholat di masjid. Ini ideal kalau bisa. Ya, kalau bisa. Saya pun tak bisa juga sama. Karena kadang-kadang pernah coba kan sholat, ya sholat qobliyah bisa, tapi sholat ba'diyah pulang ke rumah anak-anak minta gendong, minta apa, lupa jadinya, ya lupa jadinya. Itu ideal.
Tetapi masih banyak sholat-sholat lain, sholat-sholat sunnah yang bisa di mana? Di rumah. Sholat apa coba? Sholat duha. Masih bisa di rumah kan? Kalau ini di rumah ini. Duha. Kan duha waktunya panjang kan? Ya? Duha kan? Dari sejak syuruk, terbit matahari sampai menjelang zuhur kan? Ya, sebelum zuhur. Itu sholat duha. Itu sholat di mana? Di rumah. Belum juga sholat malam. Ya, sholat tahajud, sholatul lail di rumah juga. Sholat yang lain ya, sholat, ada ulama yang berpendapat ada sholat tobat, sholat di rumah. Ya, sholat istikharah di rumah. Ya, dan macam-macam di rumah. Ini lebih besar pahalanya khamsan wa ishrina darajah. 25 kali lebih tinggi darajatnya daripada sholat bersama manusia. Ya. Jadi perintah berdasarkan hadis tadi, justru kita diperintahkan lebih banyak sholat di mana? Di rumah daripada di masjid. Di masjid cuma sholat wajib saja. Sholat di mana? Di rumah. Ya, sholat di rumah. Ini lebih besar pahalanya juga. Hidupkan ibadah di surga. Nah, kemudian apa hikmah kira-kira? Apa hikmahnya? Apa tujuan? Apa goal? Apa goalnya? Kenapa Allah perintahkan kita sholat di rumah? Supaya apa? Supaya dicontoh, jadi teladan. Sama siapa? Keluarganya, anak-anak. Nah, coba kita sholat duha di rumah. Allahu Akbar. Ada anak-anak kita lihat nih. Ayah sedang apa? Sedang sholat. Dilihat kan? Ya. Istri juga lihat. Ya, karena kita pemimpin. Ya. Laki-laki pemimpin kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin kalian. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pemimpin berikan teladan, berikan contoh yang baik kan? Ya, makanya perintahnya sholat di rumah lebih banyak daripada di masjid. Ya. Nah, kita sholat di rumah, Allahu Akbar. Coba kita sholat duha di rumah, dilihat sama istri, dilihat sama anak. Nah, jadi contoh kan, teladan. Nah, bukan hanya ucapan saja, bukan hanya omongan saja, tapi kasih teladan. Perintah kita sholat di rumah. Nah, saya juga sama, anak-anak kecil saya sholat, ikut sholat dia. Ya, yang kecil kan? Siapa yang ikut sholat anaknya? Ada yang ikut sholat. Ya, ikut ruku, ikut apa ada ya? Ikut sebelah ya, kita sholat, ikut anak-anak sholat. Dia tahu kita sholat. Ya, jadi teladan. Ya, itu perintah. Nah, maksud dan tujuan kita diperintahkan banyak ibadah di rumah supaya mengajak keluarga. Kita ajak, kita kasih contoh, kita kasih teladan keluarga kita supaya kita ibadah sama-sama. Ayah, abi, buya, sholat di rumah, kalian juga sholat semuanya. Sholat. Ya, kalian sholat, kalian baca Al-Quran, kalian ini, ya, supaya nanti kita sebagaimana kita berkumpul di sini beribadah bersama, nanti kita juga akan berkumpul di surga, ya, bersenang-senang, bernikmat-nikmat bersama, kan begitu, ya. Dan kenapa Nabi SAW sebut hadisnya sholat? Karena sholat adalah amududdin, tiangnya agama, ya, sholat perintah terbesar. Nah, sehingga kalau sholat saja perbanyak di rumah, apalagi yang lain, ibadah yang lain. Maka sama juga diperintahkan lebih banyak baca Al-Quran di rumah daripada di luar. Paham ya? Kalau sholat saja seperti itu, sholat kan perintah terbesar, paling agung, ibadah yang paling tinggi, apalagi yang lain. Nah, sama juga kita diperintahkan baca Al-Quran lebih banyak di rumah daripada di luar. Kita baca Al-Quran di rumah, dilihat, dicontoh sama anak, istri, ya, ibu juga sama, istri juga sama, baca Al-Quran di rumah, dilihat sama anak, ya. Yang lain-lain kita ibadah, hidupkan supaya jadi contoh. Nah, kita kan pengen, kita punya cita-cita, punya harapan, anak-anak kita hafal Quran. Siapa yang punya cita-cita sama harapan anak-anak pengen hafal Quran? Siapa? Semua pengen ya? Semua pengen anak kita hafal Quran ya? Pengen.
Tapi kita tidak pernah baca Al-Quran di rumah, bagaimana bisa? Ya, kita kasih permakluman, kita kasih contoh, bilang kamu hafal Quran. Ya, tapi ayah bunda tidak pernah hafal Quran, tidak pernah baca Al-Quran, gimana? Ya. Jadi ini perintah kita supaya bisa menghafalkan Al-Quran. Aja. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Doa di rumah, doa masuk kamar mandi. Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khubais. Doa keluar kamar mandi, gufronak. Ya, doa masuk rumah. Ya, doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kita ajarkan. Ya. Ajarkan pada anak. Harus bisa. Itu cara supaya kita bisa masuk surga bersama. Ya, jadi sholat, jadi mengisi apa? Mengisi rumah dengan ibadah bersama-sama supaya masuk keluarganya juga bersama-sama. Ya, ini caranya. Ya, jadi kalau kita pengen kita punya cita-cita, harapan masuk surga bersama, masuk, kita belajar, kita isi. Kalau bisa kita baca Al-Quran bersama, tak apa kan? Boleh kita baca Al-Quran, ya maghrib sampai isya, kita baca Al-Quran, istri baca Quran, anak baca Quran, bareng-bareng. Ya, ini cara supaya kita bisa masuk surga bersama-sama. Ya. Lalu bagaimana lagi bisa masuk surga bersama-sama? Kita sampaikan ke keluarga lawan dari tauhid tadi, lawan dari akidah yang buruk. Yaitu apa? Yaitu tentang kesyirikan. Kita ingatkan keluarga. Jangan sampai keluarga kita melakukan atau terjerumus kesyirikan. Ya, kita ajarkan. Kita ajarkan ada syirik akbar, syirik asgor, kita ajarkan. Ya, jangan sampai keluarga kita tidak paham ini. Siapapun itu, semua harus paham kesyirikan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Syirik akbar, syirik asgor, semua keluarga kita harus paham. Ya, harus paham apa saja itu. Bagaimana pahamnya? Kita belajar, ajarkan, kita hadir majelis ilmu, ajarkan mereka. Karena nanti kalau salah satu keluarga kita terjerumus dalam kesyirikan, wala'iyyazubillah, apalagi syiriknya syirik akbar, ini kan bisa kekal di neraka. Ya, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahum nar wa ma lidzalimina min ansor. Ya, barang siapa yang menyekutukan Allah, barang siapa yang syirik, ya menyembah selain Allah, ya kemudian beribadah kepada selain Allah, maka harramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan, haram baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat rujuknya, tempat kembalinya di neraka. Dan wa ma lidzalimina min ansor, tidak ada yang bisa menolong. Kalau kita ada anak kita, istri kita melakukan kesyirikan, kita tidak pernah ajarkan, tidak pernah kasih peringatan, there is no warning, tidak pernah kita ajarkan, dia melakukan. Waliyazubillah, kalau sudah masuk ke neraka, ya bagaimana bisa kumpul di surga? Ya, ada anak kita yang masuk neraka, bagaimana bisa kumpul di surga? Tadi sudah disebutkan wa ma lidzalimina min ansor, tidak ada yang bisa menolong lagi. Tidak ada. Jangan, bahkan Nabi Lut, Nabi Nuh tidak bisa menolong anaknya. Ya, ketika banjir ya. Banjir, air bah sudah setinggi jabal, setinggi gunung, tidak bisa ditolong anaknya. Ya, sudah naik. Ya, Nabi Nuh berkata dalam Al-Qur'an, ya, irkab ma'ana. Ya, naik perahu kita. Ya, tapi kata anaknya apa? Sa'awi ilal jabal. Enggak mau, saya akan naik ke gunung. Naik ke gunung supaya tidak kena air banjir, air bah. Naik ke gunung, kata anaknya. Enggak mau naik. Tidak mau naik safinah. Tidak mau naik perahu Nabi Nuh.
Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Kata anaknya, nama anaknya Kan'an namanya ya dalam tafsir ya. Saya akan lari ke gunung, ya'simuni minal ma, akan menjagaku dari air, dari bah. Ternyata gunungnya juga tenggelam. Karena airnya setinggi gunung. Tenggelam juga. Nabi Nuh saja tidak bisa menyelamatkan anaknya dari api neraka, dari keimanan. Makanya kita sekarang ajarkan, doakan, jangan sampai ada keluarga kita yang masuk api neraka. Jangan sampai. Ini bahaya. Ya. Kemudian ya. Setelah itu kemudian bagaimana cara selanjutnya biar kita bisa masuk surga sekeluarga? Yaitu firman Allah, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Selanjutnya, bagaimana kita bisa masuk surga bersama keluarga? Sesuai ayat tadi, kita saling memberi nasihat tentang kebenaran, kita saling memberi nasihat tentang kesabaran. Kadang-kadang kita tidak mau tegur keluarga kita kan? Tak mau tegur kan? Karena terlalu sayang, terlalu cinta. Tidak mau kita tegur. Kita tegur, kasih nasihat. Ada keluarga yang tidak sholat, kasih nasihat. Ada keluarga yang melanggar syariat, ya, keluarga mungkin pacaran, berzina, kasih nasihat. Tawasau. Kadang-kadang kita tidak mau kan? Karena kita terlalu cinta, terlalu sayang sama anak, kita tidak mau, kita biarkan sudah. Biarkan dia sudah senang, dia hobi. Biarkan. Kita tidak mau kasih nasihat. Nah, kita harus kasih nasihat. Begitu juga suami ke istri, istri ke suami, kasih nasihat. Ya, istri misalnya tidak tutup aurat, kasih nasihat. Istri tidak pakai hijab, kasih nasihat. Ya, suami juga sama. Ya, suami di Indonesia itu suka main judi online, judi ya, taruhan online tapi, itu kasih nasihat. Ya, kadang kita terlalu cinta, terlalu sayang, nggak mau kasih nasihat, tidak mau tegur. Ya, kasih nasihat. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, kita harus memberikan nasihat. Ya, jangan sampai, ini jangan sampai ya. Jangan sampai nanti di hari kiamat, ya, di hari kiamat nanti kita lari dari anak istri kita, lari, kabur, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yauma yafirrul mar'umi akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ayat ini hari di mana ya seseorang lari kabur dari siapa? Saudaranya. Lari kabur dari siapa? Abi dan uminya. Lari kabur dari siapa? Sahibatihi, dari istrinya. Lari kabur dari siapa? Wabanih, dan anak-anaknya. Ya, dan setiap orang saat itu punya urusan yang yugni, urusan yang menyibukkan, sibuk. Nafsi-nafsi, nah itu udah nafsi-nafsi itu. Ya. Karena hari kiamat soalnya kan, nafsi-nafsi sudah. Pikirkan diri sendiri. Ya, memikirkan. Ya. Sekarang pertanyaan, kenapa bisa lari? Ya, kenapa bisa lari? Nanti ini kisah di padang mahsyar, paham ya, padang mahsyar ya, dikumpulkan manusia padang mahsyar. Dikumpulkan. Nanti di padang mahsyar nanti kalau dari kejauhan melihat istri lari. Jadi bukan ini istriku gitu ya, bukan bukan rindu, bukan kangen. Ketemu anaknya juga anakku, bukan. Tapi lari dia nanti. Ada istri lari nih. Ada anak lari nih. Kenapa kira-kira? Apa sebab? Kok lari? Ya. Padahal kan rindu, kangen ya, pengen jumpa kan di padang mahsyar. Tapi ini lari, disebutkan Al-Qur'an. Lari. Jawabannya apa? Iya benar, nanti dituntut dia. Dituntut sama anak istrinya. Ya, dan ini saya bacakan tafsir. Kita ilmiah kan? Ilmiah. Tafsir, ayat, tafsir.
Nah, saya bacakan tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi, ay taji'u sakhatu fi hadzal yaum alladzi yahrubu fihi min akhihi. Jadi nanti akan ada hari kiamat, sokhah, yang orang lari dari saudaranya, ya, lari dari istrinya, anaknya, min muwalati akhi wa mutakalimatihi, ya, mukalamatihi. Ya, dia lari dari dari supaya tidak bisa ngobrol, ya. Dia annahu la yatafarragu lidzalika, karena dia tidak fokus, tidak peduli. Lishtighalihi binafsihi, karena dia ada urusan sendiri. Ya, dia tidak mau bicara. Ya, karena dia sibuk sama sendiri, karena itu sudah menyibukkan dan nanti dia akan dituntut. Jadi nanti istri akan menuntut suaminya di padang mahsyar. Ya, dulu abang tidak pernah ajarkan saya Al-Quran. Abang pemimpin kan? Nah, abang pemimpin, tapi tidak pernah, bukan pemimpin yang baik abang. Ya, abang tidak pernah ajarkan saya agama. Abang cuma belikan baju, belikan emas. Ya, abang belikan ini, belikan, tapi tidak pernah ajarkan agama. Emas, abang belikan emas. Abang belikan rumah, abang belikan mobil buat saya. Tapi abang tidak pernah ajarkan agama sama saya. Ya. Sekarang ini semua yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak saat itu tidak berguna, tidak bermanfaat, harta, anak-anak, jabatan, kecuali melainkan man atallaha biqalbin salim, yang kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang murni. Tidak bermanfaat. Dia tuntut nanti suaminya, abang memang dulu belikan saya rumah, belikan baju, belikan emas, belikan perhiasan, permata, yakut, abang belikan, tapi abang tidak pernah ajarkan agama. Gara-gara abang tidak pernah ajarkan saya agama, hari ini saya susah, hari ini saya sulit bang. Abang tidak pernah ajarkan. Ya, abang abang nggak sayang sama saya berarti. Abang cuma belikan emas, belikan rumah. Kalau abang sayang sama saya, harusnya abang ajarkan saya agama, Pak. Abang ajak saya ke kuliah agama. Abang ajak saya ke pengajian, majelis ilmu. Dituntut di hari kiamat. Daripada dituntut, ketemu istri dituntut, lebih baik apa? Lari. Ya, kan? Daripada dituntut, lebih baiklah lari. Apalagi teringat di dunia cerewet kan. Ngomel terus di dunia, aduh. Waduh. Apalagi teringat omelan di dunia kan, aduh, ya. Karena nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan ya, dikumpulkan nanti suasana susah kan di padang mahsyar kita kumpul, kita memang saling cari nanti, kita saling mencari, si fulan cari fulan, fulan cari fulan, kenapa saling cari? Padang mahsyar, saling menuntut. Saling menuntut, yang punya kesalahan, yang menzolimi, yang apa, itu saling nuntut di padang mahsyar nanti. Saling menuntut, saling meminta hak di padang mahsyar. Misalnya saya pernah pukul orang di dunia, kan? Saya pukul, terus gitu. Kalau saya belum minta maaf, atau bahasa syariatnya istihlal, minta dihalalkan, minta maaf di dunia, nah urusan di akhirat nanti. Urusan di akhirat. Kalau saya pernah pukul, pernah zolim, itu tidak selesai. Di dunia nggak selesai. Di akhirat lanjut. Nah, maka nanti di akhirat, saya akan cari orang tersebut, saya minta maaf. Ya, karena di dunia belum selesai, belum istihlal, belum minta maaf. Nah, orang yang saya zolimi tadi, saya cari di padang mahsyar nanti. Saya cari. Buat apa? Buat minta maaf. Bagaimana cara minta maafnya? Gimana cara minta maafnya? Kita kasih pahala kita. Nih, karena tidak ada yang malah malun malah banun. Kasih pahala. Makanya ada hadisnya orang yang muflis, bangkrut ya. Dia bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala kebaikan, sedekah, tapi faqad syatama haza, dia mencela fulan, dia gibah fulan, syatama haja, daraba hadza, dia pukul fulan. Nah, itu nanti dia cari di padang mahsyar. Saling cari nanti semuanya. Semua manusia cari ini, cari. Kenapa? Menyelesaikan urusan di dunia. Cari. Nah, makanya siapa sekarang yang punya, makanya hadisnya, inna zulma
dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat. Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Termasuk komen-komen yang menyakitkan, gibah, mencela, caci maki. Makanya hadisnya tadi, waqad syatama haza. Kan dia telah mencela, dia telah memaki. Nabi SAW pertama kali menyebutkan dosa lisan. Dosa lisan dulu Nabi sebutkan. Baru yang terakhir baru daraba hadza, memukul dan sebagainya. Karena paling gampang lisan. Semua mencela, memaki, memfitnah, urusan di akhirat. Karena tidak akhirat urusan. Kita jaga makanya ini. Termasuk komentar sosial media. Komentar di TikTok, komentar di Facebook, komentar di Instagram, kita caci, kita maki. Ya. Kita berikan gelaran-gelaran yang buruk. Ya. Kita kasih ya. Kita kasih dengan gerakan yang buruk. Itu dosa hari kiamat. Ya, karena itu kezoliman. Kalau kita belum minta maaf di dunia, akhirat nanti. Oleh karena itu, ini keadilan. Akal sehat, logika itu mengharuskan ada akhirat. Karena di dunia kita tidak bisa mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Tidak bisa di dunia. Tidak bisa kita tuntut adil di dunia. Makanya nanti di akhirat semuanya baru paling adil. Ya, makanya hati-hati yang komentar-komentar mencela, fitnah di akhirat nanti. Di akhirat kita cari, dia harus cari, minta maaf. Tapi dia bilangnya begini, saya maafkan, mana pahalamu? Karena yauma la yanfa'u malun wala banun. Mana pahalamu? Sini, pas kasih saya. Ya kan? Nanti ada kayak semacam list, nanti sudah dikasih tahu. Kita harus cari fulan supaya minta buat apa? Minta maaf, istihlal. Karena sudah zolim, harus selesai. Di dunia tidak selesai, lanjut akhirat. Lanjut kita cari. Ya datang, saya minta maaf. Ya, oh nggak bisa, pahalamu sini, pahalamu. Ya kasih, kan? Nah kita cari lagi nanti, mana pahalamu sini? Cari lagi, siapa lagi yang saya zolimi di dunia ini? Belum selesai ini. Cari lagi, oh ini, cari lagi. Ketemu mana pahalamu? Kalau sudah habis pahala kita, bagaimana hadisnya? Bagaimana hadisnya? Sudah habis pahala kita. Dosa orang tersebut pindah ke kita. Habis, muflis, bangkrut hadisnya. Nabi SAW, atadruna muflis. Wahai sahabatku, tahukah engkau siapa muflis, bangkrut? Tentu sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, man la mata, wala dirham, wala dinar. Orang yang nggak punya harta, nggak punya dinar, nggak punya dirham. Ini muflis nih, bangkrut ini. Katanya Nabi bukan itu. Tapi dia datang bawa pahala sholat, pahala zakat, dia ini. Tapi tadi ya, qad syatama haza, dia mencela. Ya, dia memaki, dia memukul, menzolimi, memfitnah. Itu dosa. Seperti itu. Hari kiamat kita sering cari. Mungkin kita cari fulan. Tidak mudah. Di padang mahsyar kita cari fulan. Karena fulan juga sedang cari orang lain. Paham nih? Nggak mudah. Makanya lama di padang mahsyar itu. Lama, bukan sebentar. Ya. Berapa lama? Berapa lama disebut dalam Al-Qur'an? Ya. Satu hari berapa lama? Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di hari kiamat seperti 1000 tahun di bumi. Berapa? 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Kita saja cuma 60, lama sekali kayaknya. Ini 1000 tahun. Lama kita cari-cari itu. Semua yang kita zolim. Karena nanti kita cari fulan cari fulan juga. Fulan ini cari orang lain lagi. Yang ini cari lagi. Karena semua punya kewajiban. Harus apa? Siapa yang saya zolimi nih? Harus siapa yang zolimi? Saya cari. Minta maaf. Harus. Tidak bisa tidak. Minta maaf di dunia makanya. Ya, sebelum nanti yauma la yanfa'u malun wala banun, jangan sampai kita menzolimi. Ya, hati-hati menzolimi manusia. Dan dosa sesama manusia tidak akan Allah ampuni sampai kita minta maaf ke orangnya langsung. Misal contoh nih, saya pernah pukul fulan, gini. Selama dia tidak maafkan,
saya bangun sholat malam, berdoa sama Allah, ya Allah ampuni dosa, tidak diampuni sama Allah. Ya, walaupun saya bangun sholat malam, sholat tahajud, ya Allah ampuni dosaku. Sudah pernah pukul fulan, pernah memukul fulan, Allah ampuni tidak? Tidak Allah ampuni. Sampai kita minta maaf ke orang tersebut. Karena itu dosa sesama makhluk. Nah, jadi hari kiamat begitu. Nah, ketika kita cari fulan, nah, di tengah jalan, ketika cari ketemu istri, istri ini lari. Nah, kita cari lagi, ketemu anak, lari lagi. Sama. Karena nafsi-nafsi saat itu. Karena kalau ketemu akan dituntut. Tadi istri juga begitu, abang tak sayang sama aku. Ternyata abang tak sayang. Memang cuma belikan emas saja, belikan rumah, tapi abang tidak ajarkan agama ke saya. Tidak pernah motivasi supaya ini abang tak sayang. Dituntut. Ya, dituntut. Ya, dituntut, nanti dia bilang sama Allah, ini pemimpin tidak bagus ini. Pemimpin tidak becus. Ya, tidak ajarkan, suami tidak baik. Dituntut. Demikian juga ketemu anak nanti. Ketemu anaknya tuntut bapaknya. Bapak cuma kerja saja. Cuma ajak jalan-jalan ke jalan-jalan kemana? Ke sini, tapi ayah tidak pernah ajarkan agama. Dituntut, makanya kita lari. Dari anak, dari istri. Demikian juga saudara, mana hak persaudaraan? Tidak pernah. Begini, mana bapak, ibu juga sama, mana tidak berbakti. Ya, kenapa berbakti cuma berbakti kepada orang tua cuma belikan obat, belikan apa, tidak pernah ingatkan saya sholat. Ya, tidak pernah ini, saya sudah tua, sudah jompo. Kenapa tidak ingatkan sholat? Ditanya, dituntut. Makanya kita lari. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang kita ajarkan. Ya, itu dari masuk surga bersama keluarga. Materi kita cukupkan ya, sudah 1,5 jam dah. Kita kesimpulan ini, summarize, al-khulasah. Jadi yang pertama, selama ini ya mungkin kita berpikir masuk surganya apa? Sendiri. Nah, ini bagus, tetapi belum sempurna. Ya, karena yang sempurna apa? Masuk surga bersama keluarga. Yang kedua, sekarang doanya kita ganti. Doanya apa? Masuk surga bersama keluarga. Anak-anak kita harus doanya apa sekarang? Masuk surga sekeluarga. Ya, bahkan saya pernah berdoa. Kalau saya doanya, apalagi kalau umroh depan Ka'bah, ini kan umroh ya. Umroh haji depan Ka'bah. Saya doa sama Allah, saya sebut namanya satu persatu. Ya Allah, aku ingin masuk surga bersama istriku. Saya sebut namanya. Ya, aku ingin masuk surga bersama anakku. Saya sebut namanya. Jadi semua namanya saya sebut, nama lengkap. Kita sebut. Jangan-jangan kita tidak pernah sebut nama keluarga kita dalam doa. Jangan-jangan. Nah, serius. Ya Allah, aku ingin masuk surga bersama istri. Istri yang mana ini? Jangan-jangan ini. Ya, bahaya nih. Kan? Istri simpanan lah atau apakah bahaya? Makanya sebut namanya, ya Allah, aku ingin bermasuk surga. Saya sebut, saya punya satu istri, 6 anak, saya sebut namanya depan Ka'bah. Nama lengkap tak sebut. Aku ingin masuk surga ya Allah bersama istriku, sebut nama. Sama anakku sebut namanya. Anakku yang kedua sebut namanya. Aku ingin berkumpul bersama ini sebut namanya. Kita doa sebut namanya. Jangan-jangan kita tidak pernah sebut nama anak kita dalam doa kita, nggak pernah sebut ya. Sebut namanya. Doa kita sebut. Ya, sebutkan. Nah, ini kita ganti doanya sekarang. Nah, kemudian selanjutnya kita ajarkan agama, ajarkan tauhid. Kita isi yang selanjutnya lagi, kita isi rumah dengan apa? Dengan ibadah. Ya, ibadah, ngaji, sholat di rumah, ngaji bersama, kasih contoh, kasih teladan sama anak. Ajarkan adab. Kemudian kita ajarkan jangan sampai mereka terjerumus dalam kesyirikan, ya, tidak tahu hak Allah dan sebagainya, ya. Kemudian kita saling menasehati tentang agama. Jangan hanya menasehati tentang dunia saja. Kadang-kadang di keluarga kan cuma dunia saja ya. Kamu besok jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur, ya, jadi ahli teknik. Tapi kita tidak pernah tanya tentang agamanya.
Nasihatnya cuma dunia saja, tidak pernah nasihat agama. Sehingga nanti di hari kiamat dituntut. Ya, seperti itu. Ya, baik jamaah, mungkin sudah cukup ya, ini 1,5 jam saja materinya. Di sisa waktu ini kita mungkin ada tanya jawab mungkin ya, insyaallah ya. Kami persilakan tanya jawab. Ini saya bawa tadi malam segini, tadi malamnya sudah dibagi. Ya, ini oleh-oleh ya, hadiah gift. Silakan yang mau bertanya. Pakai moderator biar tidak apa? Tidak rebutan, yuk. Pokoknya saya serahkan moderator dulu pokoknya. Oh, sila, iya. Siapa duluan yang moderator biar tidak tumpang tindih kan? Ya, sila. Iya, silakan. Ini Ustaz, Iya. sekarang ini kan di Indonesia tuh lagi heboh. Iya. Misalnya kan seperti Menteri Keuangan yang mengambil pajak. Iya. Sampai rakyat miskin tuh jatuh berapa puluh persen Iya. miskin. Iya. Tapi dengan itu kita kadang-kadang sebagai ibu, Iya. wanita atau muslimah, dia juga orang Islam. Iya. Saya sakit hati. Iya. Sehingga saya mengeluarkan komentar juga yang betul-betul tajam juga lah. Tapi Iya. saya bilang nanti kita akan berhubungan di depan Allah pada masyarakat. Iya, insyaallah. Iya. Akan saya tuntut kamu. Iya. Apakah itu termasuk saya harus berhadapan lagi dengan Oh, harus minta maaf kah? Gitu atau gitu? Oh, iya, baik. Iya, insyaallah ya. Bismillah. Oh ya, jawab dulu ya. Jawab dulu baru kasih. Insya Allah yang dapat hadiah. Ini saya bawa hadiah sengaja, tulisan ini baru sebagian ini ya. Makanya kok tadi buku masuk surganya kelupaan. Harus ada. Tema ini ada bukunya ini. Tapi lupa ini. Ya Allah. Jadi yang pertama kita berbeda antara mencela dan memberikan masukan. Mengkritik beda ya. Beda. Jadi kita memberikan masukan, mencela itu beda. Kalau kita memberikan masukan atau kita criticize, mengkritik, itu boleh kan? Boleh. Kita kasih masukan yang baik itu boleh. Tapi yang tidak boleh mencela. Mencela, artinya mencela, memaki, atau di luar dari substansi itu tidak boleh. Sehingga kalau kita Kalau kita, misalnya ada orang, dia punya pemikiran kan? Kita ngomong pemikirannya saja, oh tak benar gini, ini bisa begini dan sebagainya. Itu boleh. Tapi kalau kita tambah lagi, itu kamu bodoh, tolol, itu yang tidak boleh itu. Sudah merendahkan kehormatan. Apalagi tambah lagi, celak cacian, makian tidak boleh. Ya, kamu ya. Tapi kalau kita bilang, ini pemikiran yang bodoh, boleh. Yang kita celah apa? Pemikirannya. Ini pemikiran yang bodoh ini. Tapi kalau kamu bodoh, enggak boleh. Itu beda ya. Beda. Jadi tidak apa-apa. Memang kita harus saling memberikan masukan kan? Ya boleh. Boleh, itu tak apa. Tapi kalau kita kita caci, kita maki, maka kita harus Jadi kalau kita berhadapan ke orangnya, kita minta maaf. Kalau kita mencela orangnya, tapi kalau pemikirannya nggak apa-apa, boleh. Ya, tapi kalau kita sudah mencela orangnya, ya itu kita mau nggak mau harus minta maaf. Ya, kita minta maaf supaya daripada di akhirat nanti ada apa-apa ya. Ya. Tak apa, nggak apa. Kalau perbuatannya tidak apa-apa. Yang tidak boleh orangnya. Ya, sama ada orang mencuri, perkosa, boleh kan ini? Ya kita ini mencuri, tidak boleh ini. Perbuatan bodoh, perbuatan tolak. Mencelanya begini Ustaz. Dia ini bodoh buat begini. Gitu. Dia ini orang ini kamu bodoh buat begini. Oh itu nggak apa-apa. Asalkan beneran ya. Bodohnya beneran gitu. Karena dia itu memang kebodohannya terhadap ini itu nggak apa-apa. Itu namanya ikhbar namanya. Suatu kebodohan. Bodoh, kamu bodoh karena begini, boleh. Ya artinya itu kan satu konteks. Yang enggak ini tuh kamu bodoh karena begini, dasar apa? Itu sudah tambahan, itu nggak boleh. Jadi bedakan antara makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab di sini ya. Kita boleh mencela orangnya, mencela perbuatannya, pemikiran, tapi tidak boleh mencela orangnya. Ya, sebagaimana kalau ada yang sakit kita hilangkan penyakitnya, bukan hilangkan orangnya gitu. Itu ada ungkapan dalam bahasa Arab yang nanti di tulisan saya ada. Jadi itu tak apa ya, kita
kita kritik pemikirannya, apanya, enggak apa-apa boleh. Ya, seperti itu. Ya, hanya saja memang ini beda antara menasehati istilahnya menasehati publik sama ini kita perlu timbang maslahat mafsadah. Karena kan ada kepentingan orang banyak di situ kan. Seperti itu. Kita boleh misalnya kita buat tulisan kan. Kita buat tulisan tidak setuju dengan pemikiran Menteri Keuangan boleh. Ya, asalkan tulisan tersebut kita fokus kepada pemikirannya dan kita memberikan solusi gitu. Itu boleh. Boleh. Yang tidak boleh sekedar mencela, provokasi apalagi kan. Provokasi ngajak karena keamanan sangat penting kan. Keamanan seperti itu. Ya, jadi seperti itu insyaallah boleh ya. Insyaallah baik. Ini kita kasih hadiah dulu ya. Ini hadiah yang mana nih atau yang mana Ibu keduanya nih? Buku yang mana ya bagus ya. Ini macam-macam nih. Ini ada buku Ibu saya tulis muamalah istri dan ibu mertua. Ini yang ini aja ya. Ini aja ya. Muamalah istri dan ibu mertua serta peran suami. Mudah-mudahan jadi cocok lah ya. Cocok insyaallah ya. Ngomong cocoknya ikhlas ya, bukan terpaksa ya. Enggak ya. Next yuk. Saya ada melanjutkan tadi pertanyaan orang yang sholat qobliyah di rumah. Orang apa? Orang yang sholat qobliyah. Sholat qobliyah ba'diyah ya. Di rumah. Jadi kalau di tempat saya itu dia dikasih waktu 15 menit setelah azan. Setelah azan ya. Jadi ada waktu lah. Tapi kadang itu kalau jalan itu mungkin ngambil master 5 menit kan ngambil waktu 5 menit. Jadi kadang kalau cepat itu mungkin bisa sampai sebelum imam sholat takbir atau mungkin kalau lambat dikit mungkin udah mau masuk ruku baru sampai gitu kan. Nah, tapi ada juga Ustaz bilang yang kita harus datang awal azan kita biar tenang siap-siap gitu. Boleh buru-buru ya. Jadi bagaimana menurut pendapat Ustaz yang sebaiknya? Iya, jadi memang kalau sholat ya kita kita diperintahkan kalau bisa kita mendapatkan waktu terbaik kan. Jadi doa bainal azanaini maksud doa di antara dua azan itu maksudnya antara azan sama iqamah itu mustajab. Jadi kalau bisa ya kita kita usahakan kita sempat berada di situ antara azan sama iqamah. Jadi kalau seperti itu kita segera ke masjid, sholat qobliyahnya di masjid aja. Itu tak apa-apa gitu. Tapi makanya tadi saya sampaikan di awal idealnya itu sholat di rumah. Saya pun enggak bisa. Ya enggak bisa. Saya bisanya itu cuma sholat subuh karena di rumah itu sholat subuh agak panjang. Jadi habis itu sholat qobliyah fajar di rumah baru berangkat ke masjid saya. Kadang-kadang kan ada motor juga akan bisa kejar. Kalau di Indonesia kita bisa pakai motor kan kejar saya sholat qobliyahnya di rumah baru berangkat karena supaya dapat 25. Tapi kalau nggak bisa tak apa kita sholat di masjid nggak apa-apa seperti itu. Jadi makanya tadi saya sampaikan ideal karena semua belum tentu bisa. Apalagi sholat ba'diyah saya pernah coba. Sampai rumah sholat ba'diyah begitu rumah ada anak-anak minta gendong minta apa lupa aja nih kan. Ya sampai rumah anak-anak minta gendong atau istri bang belikan apa sudah lupa habis itu. Akhirnya sholat ba'diyahnya di rumah kayak gitu di masjid berarti insyaallah seperti itu. Mungkin gitu ya insyaallah ya. Siap ini hadiah ya hadiah. Hah? 1, 2, 3. Oh banyak berarti ya nih. Ini hadiah lu gimana? Hadiah nih. Apa hadiahnya bagus ya? Apa ini? Nih udah nikah kah? Siap nikah? Sudah ya, jangan yang ini berarti ya. Belum nikah lagi. Oh gitu. Jadi jangan yang ini. Jangan siap nikah berarti ya. Yang itu buat saya. Oh. Apa kita kasih nih bukunya nih? Yang mana nih? Ini bagi motivasi puasa sedekah. Puasa sedekah ya apa ini? Dikit ya. Oh ini aja nih. Fikih puasa aja. Nih. Fikih puasa ya. Fikih puasa kontemporer. Bukunya gede kan? Siap. 1, 2, 3. Kemudian ini muslimat soalan betul. Muslimah boleh. Tulis. Ini terakhir Ustaz kan? Oh ini terakhir. Siap terakhir. Ya. Dua soalan lagi boleh ke? Ada soalan ni. Berapa itu satu soal atau berapa? 2 soalan yakin. Boleh tak moderator ya, host? Ya, 2 soalan boleh. Boleh 2 soal atau 1? 2 soalan tapi
Yang pertama ya Ustaz, adakah benar istri itu cerminan kepada suami? Ya. Sebab kadang-kadang selalu dinisbahkan Iya, iya. perangai, sikap, Iya. istri itu kepada gigi. Iya, iya. Yang kedua Ustaz, adakah suami yang berpoligami? Iya, insyaallah berat ini ya. Poligami berat ya. Saya belum, tapi tak apa, lanjut. Iya. Adakah suami yang berpoligami ataupun yang telah bercerai, adakah ketika di syurga nanti poligami itu adakah mereka akan share lagi? Oh. Setelah bercerai itu adakah dengan mantan yang lama tu? Iya. Iya, Masya Allah. Reuni lagi ya ini ya dengan mantan ya. Baik, pertanyaan apa benar? Istri cerminan suami. Ya, apa benar ya? Cerminan. Ya. Kalau kita jawab secara umum memang benar. Istri itu secara umum ya, istri itu adalah cerminan suaminya. Secara umum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-khabithatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat." Ya, at-thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Ya. Jadi wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Ya, wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik. Dan thayyibat ya laki-laki baik yang baik untuk laki-laki yang baik. Demikian juga sebaliknya. Ini firman Allah. Ya. Jadi nanti yang baik-baik dapat yang baik-baik juga. Ya, ini secara umum. Jadi general. Dia memang hampir sama maksudnya, cerminan hampir sama. Ya. Dan demikian juga secara psikologi ya. Ya, orang cari jodoh pasti mirip-mirip ya. Tak mungkin enggak kan? Kan tak mungkin ini satu suka ke masjid, satunya suka ke diskotik apa di sini sebutnya? Klub malam. Satunya suka ke masjid, satunya ke malam-malam. Terus yang masjid ini cari jodoh ke klub malam ya, enggak kan? Iya kan? Enggak kan? Pasti sama. Pasti dia cari yang sama. Ya, cari yang mirip-mirip, satu pemikiran. Ya pasti. Nah, tak mungkin beda kan? Ya, seperti itu. Nah, jadi itulah makanya secara generally ya secara umum sama. Ya, cerminan karena mirip. Ya. Jadi kalau dia seperti itu ya situ juga. Ya kan? Nah, kemudian kalau tidak sama, nggak bisa bareng, tak bisa hidup bareng-bareng kan? Maksudnya dia punya pemikiran seperti ini, punya pikiran seperti ini tak bisa. Artinya yang pokok, cerminan dasar. Ya, yang pokoknya akidahnya, tauhidnya, apanya pasti dia sama secara umum. Oke. Ya, jadi ini secara umum bagaimana dia berbuat begitu juga ininya. Dan demikian juga saling contoh kan? Saling contoh, saling mempengaruhi. Makanya disebut as-sohib, ungkapan bahasa Arab as-sohib sahib. Bahasa Arab nih, sohib sahib. Sahabat itu sahib menarik, saling mempengaruhi. Nah, suami istri tiap hari ketemu, paling saling mempengaruhi. Ya, seperti itu. Nah, jadi jawabannya generally secara umum memang cerminan sama. Nah, tapi ada pengecualian keadaan tertentu. Makanya likul liqaidatin istisna. Setiap kaidah ada pengecualian. Contoh memang ada pengecualian. Contoh misalnya Firaun dapat istri Asia. Nabi Lut, Nabi Nuh dapat istri kafir. Ya. Nah, ini pengecualian. Karena setiap kaidah ada pengecualian, ya tidak? Pasti ada pengecualian. Apapun itu, ada sesuatu yang keluar dari konteks. Pasti ada pengecualian. Ya, di antara yang baik-baik pasti ada yang buruk, ya. Ya, di antara ini ada dokter, ada juga yang ini dan sebagainya, ya. Jadi ada. Jadi secara umum iya. Iya, karena mereka pasangan saling mempengaruhi, hidup bersama pasti sama. Sama. Seperti itu. Oleh karena itu saling memperbaiki. Ini yang pertama ya, boleh ya. Cerminan. Jadi kadang-kadang kita kecewa ya. Kecewa dengan pasangan. Pasangan juga kecewa sama kita. Sama berarti. Iya lah. Kita akan bilang, ya Allah, kenapa istri saya begini? Kenapa istri saya gitu-gini? Kecewa kita, tak puas. Ternyata istri pun sama, kurang ajar juga ini. Tak puas kita nih. Ya, suami saya sama berarti. Nah, ini jadi apa? Muhasabah, evaluasi ya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau poligami sudah pisah kah, cerai kah, talak? Sudah talak? Poligami tidak. Maksudnya cerai
Dia poligami atau nikah lagi? Cerai, nikah lagi gimana? Tak poligami. Hah? Poligami. Dia poligami, terus sempat cerai ya? Tak ada cerai. Tak cerai. Uh, Oh iya ya, sampai susah berkata-kata, mungkin takut mungkin sama enggak ya. Iya, kalau poligami, ya poligami tidak cerai, nanti dia juga sama di surga juga sama poligami juga. Iya, dia share nanti, share. Jadi istri yang ini nanti istananya ini, istri yang ini istananya ini, nanti dia akan share. Karena Nabi SAW juga di sana share juga nanti. Ya, diriwayatkan Nabi nanti Maryam itu jadi istri Nabi. Maryam bundanya Isa jadi istri Nabi. Asiyah juga jadi istrinya Nabi sebagai riwayat. Ya, istri Nabi di surga dan istri-istri yang lain. Dia akan share nanti, Nabi saja akan share. Ya, sama. Selama dia belum cerai kan. Akan share. Dan insya Allah, dan di surga sudah tidak ada namanya cemburu dan hasad. Gak ada. Wa naza'na fi qulubihim min gillin. Allah berfirman, masuk surga akan dicabut hasad. Jadi jangan khawatir. Di surga sudah tidak ada cemburu, gil namanya. Hasad, dengki nggak ada. Udah dicabut sama Allah. Ya, insya Allah bahagia ya, ibu-ibu tidak ada ya di surga ya Allah. Karena ada doanya emak-emak, ibu-ibu, ya Allah. Semoga suami saya dijauhkan dari bidadari. Ya, saya punya permintaan di surga, semoga bidadari mati semua. Gitu enggak? Itu tidak ada ya, tidak ada hasad, dengki tidak ada. Semua sudah ridho dengan keputusan Allah. Nah, seperti itu insya Allah. Ya ini tanya, ini ada cita-cita kah atau apa nih? Oh nggak ada. Tak kira ada aja. Cita-cita nggak ada tapi harapan ada. Enggak ya. Oke, ini apa? Nah, dapat hadiah nih. Hadiahnya apa kita pilih ya? Apa contoh hadiah ini? Contoh apa bagusnya nih hadiahnya nih? Apa ya? Oh iya. Ini sajalah hadiahnya. Ini aja lah, banyak zikir sama doa aja lah. Supaya nih kan. Doa dan zikir harian kan, supaya apa? Doa supaya berzikir kan, berbanyak kan? Ya. yang baju hijau boleh tanya. Ya. Oke, silakan. Lepas ni Azizi, kemudian muslimat 2 orang. Muslimah 2 orang ya, siap. Muslimat udah bagi pakai kertas. Iya. Dalam kita nak berfikir lah kan. Iya. Berfikir, kita kena ada faham yang Islam ni ialah bersifat menyeluruh. Iya, menyeluruh. General, syumul ya. Jadi Apa? Renung sebentar. soalan ada. Jadi dalam kita nak mengamalkan sesuatu sunnah daripada hadis tu, kita walaupun hadis tu sahih kan, kita tak boleh terus ambil. Iya. Bila kita baca satu hadis terus ambil kan. Iya. Jadi kita perlu faham kalau Al-Quran di mana ayat sesuatu ayat turun dipanggil asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Hadis asbabul wurud. Asbabul wurud. Kita perlu lihat di mana dalam satu hadis tu nak mengamalkannya kita kena tahu situasi. Iya, benar. Bagaimana penggunaan. Jika benda tu tak diambil kira, maka kita akan guna di situasi yang salah. Salah, iya, benar. Jadi dalam memahami ilmu hadis, Iya. perlulah ada ulum hadis. Ulum hadis, sahih. Iya. Dan itulah jika kita nak memahami Islam Iya. yang betul, perlulah ada ilmu-ilmu ulum Quran. Iya. Perlu diselarikan dengan banyak lagi lah kan. Dan yang paling penting ialah bahasa Arab tu Iya. kuat. Oh, wajib bahasa Arab. Iya. Sebab walaupun pada zaman sahabat macam contoh masa waktu tu Rasulullah dah meninggal kan, dah wafat. Dan ada walaupun sahabat yang bukan 10 yang dijanjikan syurga lah kan. Iya, 10 al-ashrah, ya. Dia ada salah faham di dalam satu konteks hadis ataupun Al-Quran, tak silap. Dia ada kata macam, saya tak ingat dia punya ni, tapi konteks ni ialah dalam nak memelihara diri daripada kemudaratan. Kemudaratan, ya. Kurang macam tu, sahabat salah faham. Dia salah faham, disebabkan benda tu mengelakkan diri daripada bahaya macam tu. Disebabkan itu mereka salah faham dan tidak mahu keluar berperang. Iya. Kan, betul? Iya, ada. Dia silap. Iya. Jadi walaupun pada zaman sahabat yang waktu tu Nabi dah wafat,
bukan ini belum kita Iya. tabi'in kan, bila kita pergi lagi Iya, jauh dan masih zaman sahabat ya. dan kalau kita tengok konteks sekarang kita dah 1400 tahun Jauh ya. jauh kan. Ya. Jadi kalau kita nak kita ambil kira yalah kalau kita tengok sejarah nabi-nabi yang diturunkan pun kalau kita betul-betul tengok ni dah sangat lama. Iya. Daripada Nabi Zaman jauh ya. 400 tu sangat-sangat Sangat jauh ya. Kalau kita tengok sirah nabi-nabi lain kita akan nampak ada kita calculate Iya. sepatutnya dalam 1400 tahun ni lebih kurang ada 2 lagi nabi yang sepatutnya diutuskan. Iya. Tapi kita percaya bahawa Nabi Muhammad ni adalah nabi yang terakhir. Penutup, ya, khataman nabiyyin. Ya, terus soal? Jadi dan dalam kita nak mengamalkan sunnah ada satu sunnah terbesar yang orang ramai terlepas pandang, iaitu berkasih sayang. Berkata? Berkasih sayang. Berkasih sayang, ya, sahih ya. Tarahum bainakum. Ya. Walaupun dengan musuh pun dia berkasih sayang. Ya. Berjalan pun berkasih sayang. Semua yang dibuat macam peristiwa Taif kan. Ya. Di mana Nabi walaupun selepas Ya, disiksa dia doakan. Iya, soal ya. Jadi dalam konteks ni sebabkan kita berbincang pasal keluarga kan, mungkin benda ni jadi perkara tabu lah kan, perkara yang saya rasa tak sesuai kalau dibincangkan di media sosial. Jadi saya rasa sini tempat yang tertutup, boleh dijadikan satu tempat yang sesuai lah kan. Sesuai ya. Jadi ada kita tengok ada dia dari ada 3 generasi lah. Ya. Saya akan bahagikan. Daripada ini generasi yang kedua. Ya. Seorang suami ni dibesarkan dalam keluarga yang penuh hormat lah. Kiranya maksudnya generasi pertama ni ibu dan ayah ni merupakan orang yang ternama. Pertama ya. Dalam sebuah kampung itulah. Maksudnya mereka bukan bangsawan tetapi mereka dihormati dan disegani dengan ilmu dia orang. Jadi dengan ilmu dia orang ni mereka dengan ilmu ni lah membantu mereka untuk meneroka tanah lah kan. Iya. Saya cuba ringkas semungkin. Iya, ringkas ya. To the point. Nah, itu biasanya ya, to the point. Jadi bila banyak tanah lah kan. Bila banyak tanah jadi yalah walaupun sesuai ke saya Tak apa. To the point, pertanyaan apa gitu? Ingin? Tak apa. tak boleh dibincangkan di sini. Oh, tak boleh bincang ya, tapi tak apa insyaallah. Tapi tak apa, nanti aja mungkin ngobrol nanti ya. Lepas. Ya nanti lepas nanti aja. Ini tampaknya complicated ini ya sudah. Yes, problem in soal is complicated. But we talk together after this. Iya. Gimana? Di atas kendaraan. Terus? Oh, salat qobliyah ba'diyah. Iya. Jadi kita punya iya, di atas kendaraan ya, di atas kendaraan. Itu boleh, tak masalah. Karena yang kalau salat sunnah boleh di atas kendaraan. Boleh. Yang tidak boleh adalah salat maktubah, harus turun. Ya, jadi kalau itu boleh kita sholat di kendaraan sambil duduk, boleh. Ya, bahkan kalau sholat maktubah, ya qiyam berdiri rukun sholat. Kalau sholat apa? Sholat maktubah, sholat wajib. Itu kita qiyam berdiri itu rukun, tidak boleh tidak, harus, tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau sholat sunnah, qiyam itu bukan rukun. Jadi kita boleh, kalau sholat sunnah kita boleh sholat duduk tanpa uzur. Ya, kalau sholat wajib harus berdiri ya. Ya, tapi kalau sholat sunnah boleh sholat duduk tanpa uzur. Sekedar capek, sekedar apa, maka boleh sholat qobliyah ba'diyah di kendaraan.
Oh, kalau motor tidak bisa kan karena sambil sambil nggak konsen kan gitu kan, tidak ada sedekap, tidak ada apa. Saya kira naik mobil kan ada sopir kan, ada driver, kita sholat itu boleh. Tapi kalau naik motor tidak boleh, nanti tabrakan nanti ya, ada traffic light dia merah, hijau, biru. Nanti lampu sudah hijau masih ini nanti. Oh, padahal lampu sudah hijau kan. Nanti di klakson sama belakang tin tin tin, kita masih ya. Belum, masih tahiyat. Sebentar dulu lagi tahiyat ini belum salam. Tak boleh berarti ya. Saya pikir punya driver kan, begitu di belakang. Boleh insyaallah. Pertanyaan boleh ya? Iya, bisa. Apa nih hadiahnya nih? Kemudian pertanyaan berikutnya 2 ini. Oh, dia iya. Lewat kertas. Apa pertanyaan yang bagus apa nih? Ini Sakit enggak? Enggak sakit ya. Sehat ya. sehat dia. Ini aja lah apa? Jangan siap nikah, jangan ya. Anak udah ramai dia. Ini aja. Ini keluarga bahagia. Keluarga bahagia terjaga dari perselingkuhan dan KDRT. Cocok kan? Udah banyak soalnya kan? Insyaallah aman. Aman insyaallah lah, insyaallah. Aman. Itu soalan muslimat gua. Oh, ini muslimah ya buat bertanya ya. Insyaallah kita baca lah ya. Pertanyaan. Insyaallah. Pertanyaan. Apakah keluarga kita di dunia nantinya akan sama berkumpul dengan keluarga kita di surga selain pasangan? Apakah ayah, ibu, anak juga berkumpul di surga? Ya, jawabannya keluarga kita di dunia sama dengan keluarga kita di akhirat. Sama. Jadi jangan berharap keluarga yang lain ya. Jangan itu. Ya Allah kumpulkan aku bersama Tomingse, bersama apa, jangan. Ya, terus yang laki-laki berharap kumpul sama Blackpink gitu, jangan. Jangan, beda, sama. Jadi tidak ya keluarga kita di dunia, keluarga kita di akhirat. Jadi sama jawabannya. Kemudian apakah berkumpul dengan ayah ibu? Iya. Tadi kan ayatnya jannatu aden yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kumpul bersama bapak, pasangan, spouse, anak istri sama keturunan. Jadi kumpul semuanya. Ya. Jadi nanti dia akan kumpul. Ya, kumpulnya di mana? Kita belum bahas tadi ya, di buku ada. Pertama kumpul saling ziarah. Saling ziarah, kita ziarah ke rumah siapa, ziarah ke rumah anak, ziarah kemana, ziarah ke rumah ibu. Kumpul di mana lagi? Kumpul di bawah pohon surga. Kumpul di mana lagi? Di syawati'in nahar, di pinggir sungai. Ada disebutkan hadisnya. Penjelasan ulama. Tempat kumpul di surga, di bawah pohon, kemudian di pinggir sungai, di tempat-tempat yang bagus. Kemudian dikumpul di mana lagi? Di pasar surga. Suk. Ya, inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jumaah. Ini hadis Nabi, sesungguhnya di surga ada pasar ya yang kita akan berkumpul didatangi setiap Jumat. Seperti itu, setiap pekan. Tapi pasar ya, bukan pasar bukan pasar yang kumuh, kotor, bukan. Maksudnya tempat berkumpulnya manusia. Syarahnya majma'un nas, tempat berkumpul manusia. Ya, itu kita nanti akan berkumpul lagi. Ya, ini ya pertanyaan insyaallah ya. Apa hadiahnya nih buat ini? Oh, simpel aja ya, apa bagusnya nih? Ibu-ibu ya. Ini aja nanti ya, buat Ramadan aja ya, insyaallah. Buat Ramadan nanti, insyaallah. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menyikapi orang yang berhutang kepada kita, tapi orang tersebut berkata dia mau berlepas dari hutang tersebut, sedangkan kita belum ikhlas sebab bagi kita jumlahnya agak banyak. Tidak bisa ini. Tidak boleh. Kok mudah sekali dia bilang pengen berlepas hutang, bayar. Gak boleh ini. Ya, gimana bisa pengen berlepas hutang? Tak bisa. Ya, bayar. Ya. Jangan ini kalau kita di Indonesia ya banyak ditagih hutang, jawabannya ini, afwan akhi. Sampai-sampai dibilang bayar utang itu dengan uang, bukan dengan afwan ahi. Karena kan setiap ditagih kan afwan. Ditagih lagi afwan. Diingatkan lagi utangnya afwan. Bayar utang pakai uang, bukan pakai afwan. Gitu ya. Jadi tidak benar nih.
apalagi hutang. Wah, ini apa namanya? Lebih gelap lagi di hari kiamat hutang ini. Ya, jadi jangan mudah-mudah hutang. Ya, hutang di dunia, di akhirat dibayar pakai pahala. Ya, tidak boleh. Ini hak yang paling besar ini, hak terkait dengan harta. Kalau di dunia tidak dibayar, akhirat dibayar. Ya, bahkan sampai-sampai Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang masih punya hutang, tapi memerintahkan sahabatnya sholat. Kalian sholati, saya tidak. Nah, maksudnya Nabi adalah karena dia adalah tokoh publik figur. Karena dia publik figur, ingin menunjukkan bahwa dia tidak ridho. Tapi dia menyuruh, ya, selama muslim tetap sholatkan. Kalian sholati, saya tidak. Saya soalnya tokoh publik figur. Untuk memberikan tahzir, tazkir, peringatan bahwasanya jangan utang. Nggak boleh. Ya, utang tidak boleh. Tidak boleh di bawah mati. Ya, bahkan sampai-sampai nanti ada rumusnya, ya, nanti ada ditanggung sama Baitul Mal dan sebagainya kalau sudah mati. Jadi tidak boleh, ya, orang yang berhutang itu ingin berlepas diri, tidak. Di dunia mungkin bisa, di dunia mungkin berkelit bahasanya, ya. Di dunia berkelit, berlepas diri. Ketika ditagih bayar hutangmu, dia punya alasan, beribu alasan begini dan sebagainya, tapi di akhirat tidak bayar. Ya, jadi hutang. Bahkan orang yang mati syahid karena hutang tidak jadi masuk surga, tertunda. Ya, mati syahid ini, mati syahid pahala besar, ya. Mati syahid dan syahid akbar, syahadah kubro. Dia wafat, meninggal secara seperti kesatria di medan perang. Tapi karena punya hutang tertunda masuk surga. Hutang. Karena ini apa namanya? Muamalah paling penting terkait harta. Tidak boleh bermudah-mudah hutang. Dalam Islam berhutang hanya karena darurat. Ya, darurat. Ya, by force. Kita urge suatu yang urgent. Itu kita terkait dengan dengan nafsa, dengan harta, dengan jiwa. Jadi kita darurat. Tidak boleh. Ya, jadi ini tidak boleh berkata begitu, saya pengen lepas hutang nanti. Makanya ada orang itu kan karena kita beriman dengan hari akhir, kita jadi tenang. Ya, tumakninah jadinya. Dia nggak bayar hutang, nggak apa-apalah, nanti di akhirat urusannya lebih besar, kan gitu kan. Daripada kita sakit hati terus, ya. Sakit hati, udah bayar hutang, nggak bayar hutang, sakit ini. Ya, kita juga butuh bayar ini, butuh bayar itu. Sakit hati. Nah, daripada sakit hati, mending kita lebih baik kita beriman kepada hari akhir, nanti hari akhir kita dapat yang lebih baik. Kan begitu. Ini konsep Islam. Ah, mungkin itu, ya. Oke. Apa nih kita kasih hadiah nih? Apa? Sakit apa nih? Ini aja nih. Karena sakit tadi kita sakit hati, kita ini aja. Orang sakit lebih bahagia daripada orang sehat. Nah. Cukup nih sesi istirahatin. Ini yang tebal-tebal besok, ya, biar datang lagi, ya. Malam nanti Oh, nanti malam bisa, ya. Nah, malam sama besok yang tebal-tebal, ya. Ya. ini kita istirahat 5 menit, ada lagi. Ada lagi? Oh iya, ada lagi. Ya, supaya bukunya jangan habis duluan. Oke, silakan. Ustaz mau tanya, Afwan, kita itu ada pertumbuhan umat enggak? Misalnya ada kelahiran, Iya. ada kematian gitu. Iya, di surga sudah tidak ada lagi pertumbuhan. Ya, karena nanti ada hadisnya, yaitu zabhul maut. Jadi kematian disembelih di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat setelah penduduk surga semua masuk surga, penduduk neraka semua udah masuk neraka, semuanya sudah, maka Allah mendatangkan kematian dalam bentuk kapsun. Bentuk apa? Dalam bentuk kambing. Kemudian diserukan, wa ya ahlul jannah wa ya ahlun nar, khuludun la mauta, katanya itu yang menyerukan. Wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, sekarang khuludun, kekal selama-lamanya, tidak ada ujung dan tidak ada kematian. Kemudian kibas tadi, kambing tadi disembelih sebagai penanda tidak ada kematian. Ya, jadi tidak ada mati, tidak ada juga tumbuh kembang. Ya, tidak ada kelahiran di surga, ya. Jadi sudah segitu-segitu aja. Cukup insyaallah, ya.